salah gitu. Apakah kita sudah pernah melihat pohon salah? Salah trees are when you visit to the Kushinagar, our Buddha's Pranibbana place. There are salad trees, but now only few quantity. These salad trees flowers are very sweet, spread the whole forest. Jadi pohon sala itu mempunyai bunga yang sangat wangi. Pohon sala ini adalah tempatnya Sang Buddha ketika parinibbana. Nah, ketika pohon sala ini berbunga, baunya itu sangat menyebar ke seluruh hutan seperti itu. While again the salad trees with his body, at that day the sunflowers fall down upon the Mahasubhada's body, but swan leaves, swan dry branches and swan insects fall down upon the Chula Subhada's body. Jadi ketika mereka ada di sana, ada bunga-bunga dari pohon sala ini yang jatuh di badannya Mahasubhada. Sedangkan ada juga beberapa cabang yang kering dari pohon sala ini jatuh di badannya Chula Sabada. Why? The reason is at that time wind is blooming. Wind is blowing very strong. Chula Subhada is above the wind. Mahasubhada is below the wind. Because of this reason, flowers are very light. So they fall, because of wind, they fall upon the Mahasubhada's body. But the drying branches and swan insects are a little bit heavyweight. So because of this reason, they fall upon the Chula Subhada's body. Chadanda elephant has no intention to do so, but she grudges a lot this problem. Jadi sebetulnya saya ulangi sedikit, ketika mereka sampai di hutan itu, Gajah Candanta menggoyangkan pohon sala itu. Nah, ketika digoyangkan, bunga yang jatuh dan cabang-cabang yang jatuh itu turun menimpa, bunganya menimpa Mahasubhada, sedangkan cabang-cabang yang kering itu menimpa Chula Subhada. Padahal Gajah Candanta ini tidak mempunyai maksud untuk melakukan hal itu dengan sengaja, tapi karena perbedaan tempat posisi beliau berada dan angin yang ada. Karena anginnya, bunganya itu cukup keras, sedangkan pas di bawahnya itu ada Mahasubhada, beliau pas mendapatkan bunganya, sedangkan Chula Subhada kena cabang-cabangnya. Tapi karena peristiwa tersebut, Gajah Candanta mulai mendapat problem ya, karena peristiwa kejadian tersebut. Okay, one day they are playing in Chadanda Lake. Inside Chadanda Lake there are very big lotus flowers. One elephant plucks very big lotus flower and paid to the Chadanda elephant. Paid this flower to the Chadanda elephant, offered to the Chadanda elephant. At that time also, Chadanda elephant take this lotus flower by his trunk, and then he shake flower powders upon the Mahasubhada's body,
and they return this flower to the Mahasubhada. At that time, Chula Subhada don't like. She grudged again. Jadi juga pernah suatu hari Gajah Candata ini dengan istrinya bermain-main ke sebuah danau. Ada seekor gajah yang mempersembahkan bunga lotus. Nah, dengan belalainya Gajah Candata ini menggoyangkan bunga tersebut sehingga air wewangiannya jatuh di depannya di atas Mahasubhada. Sedangkan Chula Subhada tidak mendapatkan. Nah, pada saat itu juga Chula Subhada mulai memunculkan kebencian pada dirinya karena peristiwa tersebut. Kepada suaminya. Jadi dua kali, yang pertama karena mendapat cabang-cabang saja dari pohon sala, kedua tidak dikibaskan wewangian dari sari-sari bunga lotus. Jadi kembali beliau benci dengan suaminya. And then they had very good opportunity. Tadanda elephant, all elephants served 500 Vichaka Buddhas. These 500 Vichaka Buddhas are the son of Mahabhaduma queen. Jadi gajah-gajah ini pada suatu hari mempunyai nasib baik, karma baik, bertemu dengan 500 Paceka Buddha yang merupakan son of Mahapaduma. Ya, jadi 500 Paceka Buddha ini adalah anak-anak dari Queen Ratu Mahapaduma. Ratu Mahapaduma Dewi, ya. By their power, they collect different fruits from the Himalaya, and they offered these fruits to the 500 Vichaka Buddhas every day. Kesempatan baik yang mereka lakukan adalah dengan tenaga mereka, ya, mengumpulkan buah-buahan dari pegunungan Himalaya dan dipersembahkan kepada 500 Paceka Buddha ini. Chula Subhada also collect different types of fruits, and she also offered to the 500 Vichaka Buddhas these fruits. Jadi Chula Subhada juga mengumpulkan, ya, buah-buahan yang berbeda-beda dari Gunung Himalaya dan juga dipersembahkan kepada 500 Paceka Buddha ini. After offering, this is a problem. Tapi setelah mempersembahkan, ada problemnya. After offering these fruits to the 500 Vichaka Buddhas, she wished, number one, because of this merit, may I be reborn in Madha Raja family after death. Jadi ketika beliau mempersembahkan buah-buahan ini kepada 500 Paceka Buddha, lalu beliau mempunyai keinginan pertama, kalau saya meninggal dunia dan lahir, semoga saya lahir di keluarga Madaraja. Number two, may I become the Queen of Benares when I'm 60 years old. When I was 60 years old. 16 years old. Benares. 16.
Ya, jadi beliau mempunyai keinginan semoga dengan perbuatan baik ini kalau nanti lahir menjadi permaisuri di Raja Benares ketika berumur 16. But she wished to become queen of Benares, not ordinary queen, chief queen. Jadi bukan hanya permaisuri yang biasa, tapi sebagai pimpinan permaisuri. Then number 3, she wished, okay, may I send hunters to kill this Chandanda elephant. This is his that wish. Hunter ya, hunter ya. To kill Chandanda. Jadi keinginan yang nomor 3 adalah semoga dalam kelahirannya akan datang itu dia juga bisa memburu gajah Cadanta. Oh, not herself, but the other one. Okay, thank you ya. Jadi beliau mempunyai keinginan kalau beliau menjadi ratu, beliau bisa mengirim pemburu untuk membunuh gajah Cadanta ini. One day she passed away. According to her wish, she became the daughter of Kaimada Raja. Jadi suatu hari beliau meninggal dunia dan sesuai dengan keinginan, akhirnya beliau memang betul menjadi permaisuri dari di kerajaan Raja Mada ini. Daughter ya. Ya, jadi dia lahir menjadi putri dari Raja Mada ini. Is it possible? Apakah ini memungkinkan? I want to explain the dependent origination in this case. She had purification of baju. This is number 1, her good quality. She had opportunity to serve and to offer different types of fruits to the 500 Pichika Buddhas. This is second good opportunity. Jadi beliau ingin menjelaskan apakah mungkin Chula Subada ini lahir sebagai anak Raja Mada karena beliau pertama mempunyai sila yang cukup bagus, kedua karena kebaikan ketika mempersembahkan buah-buahan kepada 500 Paceka Buddha. So Paceka Buddhas are very high powerful receivers. Their baju is very purified. Their baju was purified, taintless. Because of this reason, they are highest receivers of her donation. Jadi seperti diketahui Paceka Buddha itu adalah tempat ladang yang sangat subur ya, sangat-sangat subur karena beliau mempunyai sila yang sangat murni. Dengan mempersembahkan kepada Paceka Buddha, tentu saja menanam bibit di ladang yang sangat subur. She had purification of baju. She always observed 5 precepts. She never killed any being. She never stole any others' belongings. She never did any sexual misconduct. She never told lies. She never drank any intoxicants. So she had good purification of baju. Jadi beliau, maksudnya Chula
Sulasubada ini mempunyai sila yang cukup murni ya, karena beliau tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, tidak pernah melakukan perbuatan asusila, juga beliau tidak pernah berbohong dan tidak mabuk-mabukan. Dengan sendirinya beliau mempunyai cukup sila yang murni. There is one Sutta Buddha, in that Sutta Buddha says, Ejati bhikkhave cila vato ceto panidi visuddhata. What is the meaning? Because of the purity of virtue, one's wish can be fulfilled. Dalam salah satu sutta yang baru beliau sampaikan kepada kita, Sang Buddha mengatakan kalau orang yang mempunyai sila yang baik, yang murni, keinginan, wish itu akan bisa terjadi, lebih mudah terjadi. So in this case, if she understands the daughter of King Madaraja, such type of understanding is wrong understanding. That wrong understanding is called ignorance, avijja. Keinginannya menjadi ini beliau menjelaskan ini berhubungan dengan hukum sebab akibat yang bergantungan atau pratitya samupada. Beliau ingin menjelaskan kepada kita karena ada keinginan untuk menjadi keluarga raja atau menjadi queen seperti itu, maka ini adalah pandangan salah ya, seperti itu. According to Buddha's teaching, if one person understands as ultimate materiality, ultimate mentality, it is okay. Ya. Jadi kalau menurut ajaran Sang Buddha, kalau orang itu mengerti tentang kebenaran materi dan kebenaran pikiran adalah baik, okay dia, benar gitu. Why? Our body is composed with ultimate materiality and ultimate mentality. Karena badan kita itu terdiri dari materi dan batin, kebenaran materi dan batin saja itu. These ultimate materiality and mentality are, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. So they are impermanent nature. Jadi badan dan batin, maksud saya badan dan batin ini, kebenaran badan dan batin ini, dia cuma muncul lenyap, dia anicca ya. There is no time to tell. This is the daughter of King Madaraja. Jadi sebetulnya tidak ada sesuatu yang disebut ini adalah putri dari Raja Mada itu. If a person understands this is the daughter of King Madaraja, then such type of understanding is wrong understanding. Jadi kalau orang berpikir, mempunyai pengertian ini adalah putri dari Raja Mada, pengertian itu adalah pengertian salah. Depending on this wrong understanding, ignorance, avijja, she had attachment to that, the daughter of King Madaraja. This is craving dana. Jadi karena pandangan salah ini, dia melekat ingin menjadi anaknya Raja Mada ini. Nah ini adalah pandangan salah ya. Ini craving, ini kemelekatan yang muncul yang merupakan pandangan salah.
repeated attachment to that daughter, the daughter of Kaimada Raja, life is called Upadana Kelingai. Ya, dengan karena keinginan atau kemelekatan dengan menjadi putri Raja Mada ini, maka muncul upadana, kemelekatan itu ya, munculnya upadana kemelekatan tersebut. Based on this ignorance, craving, and Kelingai, she accumulate wholesome karmas, offering different types of fruits to the Pichika Buddhas. Ya, karena berdasarkan kebodohan ini, kemelekatan ini, sehingga ketika mempersembahkan kepada Paceka Buddha itu muncul pandangan salah tersebut. Offering different types of fruit is wholesome karma. She accumulates this wholesome karma based on ignorance, craving, and clinging. Ketika beliau menyerahkan, mempersembahkan buah-buahan ini kepada Paceka Buddha ini, merupakan perbuatan baik, tapi berdasarkan kemelekatan dan kebodohan tersebut. But these wholesome formations, kusala dhammas, are also anicca and permanent. Tapi ini juga perbuatan baik ini juga berubah ya, dia anicca, dia tidak permanen ya. As soon as they rise, they pass away very quickly. However, they left behind the karma potentiality. Jadi semua perbuatan baik ini pun juga muncul lenyap, dan ini meninggalkan potensi karma yang di dalam diri kita. So altogether there are 5 causes. I will repeat again. Number 1, ignorance. Number 2, craving. Number 3, clinging. Number 4, wholesome volitional formations, kusala dhamma. Number 5, karma potentiality. Jadi beliau menjelaskan ini merupakan dasarnya. Yang pertama, ketika beliau berbuat diikuti pertama karena kebodohan, kedua karena keserakahan, lalu ketiga kemelekatan, ada keinginan, kehendak, dan juga diikuti karma-karma masa lampau. 5 ini bahannya. Now 5 causes are ready. They became mature. Because of majority of these 5 causes, these 5 causes produce 5 aggregates as a daughter of Kaimada Raja. Jadi 5 penyebab ini ketika masak, ketika kondisinya sudah siap, yang mengakibatkan munculnya 5 kelompok kanda itu, yaitu putri daripada Raja Mada. So when she became the queen of Varanasi, Benares, at that time she told the king to send out all hunters in the country to the palace. Jadi ketika dia menjadi permaisuri Raja Benares, dia meminta supaya semua pemburu itu berkumpul ke istana. To call all hunters in the country to come to palace.
Ya, jadi mengundang semua pemburu untuk datang ke istana. Among the hunters, the leader hunter is Sonodara. Sonodara was the Dewa Datta to be. Di antara pemburu-pemburu itu salah satu pemimpinnya bernama Sunata. Sonodara. Sanutara. Ya, Sanutara ini yang nantinya akan menjadi Dewa Datta ya. Sanutara. They choose Sonodara to go to Himalaya to kill Chadanda elephant. Jadi mereka maksudnya permaisuri ini memilih Sanutara untuk pergi ke Himalaya untuk membunuh Gajah Jandata. Chula Subhada informed Sonodara detailed map where Chadanda was staying. Jadi Chula Sabada membuatkan map yang sangat detail sekali, diberikan kepada Sanutara di mana Gajah Jandata itu berada. She also told Sonodara to carry yellow robes. Jadi Chula Subhada ini juga memberitahu Sanutara supaya menggunakan jubah kuning. While trying to kill Chadanda elephant, she told him to wear these yellow robes. Jadi ketika mau membunuh Gajah Jandata, ingat menggunakan jubah warna kuning. Why? Chadanda elephant has a lot faith to the 500 Vichaka Buddhas. When he saw these yellow robes, he will not attack. She understand well this fact. Because of this reason, she told to wear these yellow robes when attacking to kill Chadanda elephant. Jadi Chula Subhada ini tahu bahwa Gajah Jandata ini mempunyai keyakinan yang sangat kuat kepada Paceka Buddha. Jadi kalau Sanutara menggunakan jubah kuning mendekati mau membunuh Gajah Jandata, dia tidak akan melawan atau akan menyerang balik itu. According to Chula Subhada's instructions, Sonodara, the hunter, went to Himalaya and searched for Chadanda elephant. When he saw Chadanda elephant, he prepared every day to shoot by poisonous arrow. Jadi dengan petunjuk instruksi semua data-data yang diberikan oleh Chula Subhada, maka Sanutara dengan mudah menemukan Gajah Jandata. Nah, ketika bertemu, Sanutara memanah Gajah Jandata dengan panah yang sangat beracun. Then Sonodara, wearing these yellow robes, he was trying to kill Chadanda elephant and shoot the poisonous arrow to the Chadanda elephant. Jadi Sanutara dengan menggunakan jubah berwarna kuning, dengan menggunakan panah beracun, mencoba membunuh, memanah Gajah Jandata. When Chadanda elephant searched for the enemy, at that time he saw Sonodara, who had already weared yellow robes, so he don't want to attack because of yellow robe. Ketika Gajah Jandata melihat ada musuh, tapi karena menggunakan jubah kuning, Gajah Jandata tidak menyerang musuh tersebut.
Then Chadanda elephant asked to the Sonodra why he had tried to kill him. So Sonodra informed all informations. Jadi ketika mau dibunuh, Gajah Candata ini bertanya kepada Sanutara, kenapa dia ingin membunuh gajah ini. When Chadanda knew that because of Chula Subhada's order, he killed Chadanda elephant. At that day, Chadanda elephant gave opportunity to cut his two tusks. Two tusks. Six rays. Two tusks. Which are illuminating 6 types of rays. Ketika gajah ini bertanya kepada Sanutara kenapa dia ingin membunuh beliau, Sanutara lalu menjelaskan semua informasi bahwa dia ingin membunuh gajah tersebut karena diperintahkan oleh Chula Subhada. Lalu gajah ini memberikan dirinya untuk dibunuh dengan memberikan kedua gadingnya. But Chandanda elephant is very big, like mammoth. So because of this, Sonodra cannot cut his tusk thoroughly. At that time, jadi karena gajah Candata ini sangat besar, ketika diberikan untuk memotong kedua gadingnya tidak bisa ya, karena terlalu besar, seperti marmut. At that time, Chandanda take the sword from the Sonodra's hand and cut by himself these two tusks. Karena Sanutara ini tidak bisa memotong gadingnya ini, gajah Candata sendiri mengambil pedangnya Sanutara dan memotong gadingnya sendiri. Then Chandanda elephant returned these two tusks to the Sonodra's hand, and he also told Sonodra to offer these two tusks to Chula Subhada, Queen Chula Subhada. Jadi setelah dirinya sendiri, Candata gajah ini memotong gadingnya, kedua gading itu diberikan kepada Sanutara dan berpesan untuk mempersembahkan kedua gading tersebut kepada Queen Chula Subhada. Very soon, Chandanda elephant also passed away. Then Sonodra carried these two tusks up to Varanasi. Setelah gadingnya terpotong, gajah Candata ini meninggal dunia dan Sanutara membawa kedua gading ini untuk dipersembahkan kepada Chula Subhada di Benares. Sonodra offered these two tusks to Queen Chula Subhada. Queen Chula Subhada, when she saw these two tusks, which was illuminating 6 types of rays, and she also knew that her former husband was passed away because of poisonous arrow. At that day, how she will feel? Jadi ketika Sanutara membawa kedua gading ini dipersembahkan kepada Chula Subhada, Chula Subhada melihat gading tersebut memunculkan 6 warna sinar, dan beliau langsung tahu, bekas suami saya
sudah meninggal karena dipanah dengan panah beracun. Bagaimana pikirannya Chula Subada kira-kira? Menurut kita, beliau bertanya. How will she feel? Bagaimana pikiran beliau ya, perasaan beliau? She will be happy. Apakah beliau senang, bahagia? When she saw the 2 ducks which were illuminating 6 types of rays, at that time she remembered the good quality of Chaitanya elephant. And then when she knew that Chaitanya elephant was passed away because of poisonous arrow, at that time she felt a lot of happiness. That unhappiness produced to be broken her heart. She also passed away. Is it good? Jadi ketika beliau melihat kedua gading itu memunculkan 6 sinar, beliau terharu ya, lalu ingat dengan semua kualitas-kualitas baik, kebaikan-kebaikan dari Gajah Candanta ketika menjadi suami beliau. Nah, ketika beliau ingat bahwa gajah ini meninggal dunia karena panah beracun, lalu memunculkan rasa tidak bahagia ya, unhappy. Ya, sakit hati dan menimbulkan problem di jantungnya. Nah, lalu karena sakit hati ini, Chula Subada pun meninggal dunia. One day, Chaitanya elephant also, because of his paramis, he became Buddha. Chula Subada also became Bhikkhuni, listening Buddha's Dhamma talk. At that day, she